Search for Common Ground Indonesia mempersembahkan drama radio Pemimpin Super, Suara Perempuan. Ini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kita berjumpa lagi di Pemimpin Super Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Mogok Bertanya. Pemberdayaan perempuan bukan bertujuan untuk merebut hak atau mau sama dengan laki-laki atau mau lepas dari repot ribetnya jadi perempuan. Sama sekali tidak. Melainkan sekedar menempatkan hak dan juga kewajiban pada tempat yang seimbang. Bagi Pak Sanggah misalnya, pribadi paling penuh warna di komunitas kedai suara, banyak hal terkait dengan kesetaraan gender bisa mengganggunya. Yuk sama-sama kita simak Pemimpin Super Suara Perempuan episode kali ini. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Pak Bijak, Ya Bu. Pak Bijak, gimana persiapannya sudah beres semua belum? Persiapannya apa saja ya Bu? Loh Pak Bijak, namanya juga menyambut tamu, kan tidak boleh malu-maluin dong Pak Bijak. Gimana sound systemnya? Terus itu konsumsinya? Keamanannya gimana keamanannya? Weh, sampai segitunya ya Bu? Pertanyaan Pak Bijak kok aneh sih? Kok akhir-akhir ini Pak Bijak memang seperti menurun ya kebijakannya? Ya harus detail dong Pak Bijak. Kalau konsumsi sudah, sound system ya sudah. Tapi masa sampai pakai keamanan segala Bu? Jangan suka anggap remeh dong. Orang pengamanan presiden saja bisa ditembus tukang kebun bersepeda kok. Tukang kebun itu bukannya nembus keamanan presiden kali Bu. Lah dia kan cuma mengayu sepeda ke tujuan yang biasa dia lakukan. Jadi ya pasti ndak ada maksud nembus apa-apa begitu Bu. Pandanganmu memang bijak ya Pak. Sesuai nama. Cuma gitu aja kok bijak Bu. Itu bukan cuma Pak Bijak. Kata cuma itulah masalahnya. Soal tukang kebun itu beda Bu dengan yang dilakukan anak muda di mancanegara. Misalnya tuh pesawat Cessna yang dinaiki anak muda iseng mendarat di lapangan merah Moskow tanpa bisa dilacak radar. Nah itu baru sebuah kesengajaan Bu. Wah kok iya ya? Walah iya. Artinya Bu, ada hukum yang lebih luar biasa ketimbang kedisiplinan. Apa itu? Hukum hilaf dan alpa. Iya. Pentagon itu kurang angker apa coba? Semua kedisiplinan, semua rasa aman, kan ada di sana. Lah tapi ada pesawat nyelonong juga kan? Sudah kok sampai ngelantur kemana-mana? Ngomong-ngomong, mana nih Mbak Prenjak ya? Nah itu tuh, sibuk ngatur konsumsi Bu. Mbak Prenjak! Ya Bu. Sini loh, jangan di belakang melulu, kenapa sih Mbak? Lah, kan ngurus bagian belakang Bu. Nah, kan? Kita ini sudah bela-belain agar perempuan tampil di depan. Lah, kalau yang dibelain sendiri malah sibuk nguprek-nguprek di belakang ya repot juga dong, Mbak. Ya sudah, saya di depan sekarang. Ayo, Pak Bijak, mundur. Hah? Mundur? Ya gantian toh. Lah, maju saja belum, sudah disuruh mundur gimana toh ini? Pak Sanggah, Pak Sanggah mana sih? Pak Sanggah, Iya ya. Pak Sanggah. Kemana sih ini orang?
Jangan kenceng-kenceng. Kayaknya sedang aneh tuh Pak Sangga. Aneh gimana? Saya enggak tahu, Bu. Begitu datang langsung diam begitu. Itu tuh, ada di ruang dalam itu. Loh, kok iya ya? Pak Sangga, wuih, nengok dong. Nah kan, kayaknya sedang galau gitu loh, Bu. Ada apa kira-kira ya? Ada persoalan apa sih? Pak Bijak, Mbak Perenjak, kenapa sih Pak Sangga? Loh, kalau persoalan mah dia gudangnya, Bu. Pak Sangga, wuih, Pak Sangga, Pak Sangga. Loh, dia malah menulis. Serius nih sepertinya. Serius loh ini loh. Lah, dia nempel tulisan di kaca jendela. Jangan ganggu, sedang mogok bicara. Weh, Aduh, ada apa sih nih orang ini? Jangan-jangan marah sama kita-kita nih Pak. Kok kita? Jangan-jangan sama Pak Bijak tuh marahnya. loh kok saya? Lalu apa salah saya? Apa? Ya, orang salah mana mau ngaku. Jangankan cuman salah beginian. Orang yang sudah jelas korupsi saja tetap nggak ngaku. Aduh, gimana ini? Mau ada tamu lagi. Pak, tolong dong Pak dibujuk Pak. Ayo Pak Bijak. Waduh, bujuk gimana? Orang sudah jelas dia sedang mogok bicara kok. Oh iya, kan cuman mogok bicara ya. Nggak mogok SMS. Ya sudah, SMS saja. Iya juga ya. Oke, biar aku SMS. Hai bro, ada apa gerangan? Dirimu tampak galau. Pak Bijak ini gaul abis bahasanya ya. Pakai bro-bro segala. Oke, send. Nah, tuh Pak Sangga sudah terima. Langsung bales dia. Apa Pak katanya Pak? Apa katanya? Sebentar Bu, saya buka dulu nih. Tamunya datang tuh. Pak, tamunya pada datang Pak. Tamunya sudah datang. Mbak Eva Sundari tuh. Iya. Mbak Eva Sundari sudah datang. Wah, asik. Idola saya itu Bu Suaras. Ayo. Ayo. Woi, ikut. Loh, katanya mogok bicara. Mogok itu kan kalau dengan saudara. Alah. Dengan Mbak Eva Sundari mah beda. Selamat datang Mbak Eva. Selamat datang. Wah, teman-teman komunitas Kedai Suara ini senang sekali loh Anda datang. Ayo. Ayo tepuk tangan dong, tepuk tangan. Terima kasih, saya merasa terhormat sekali diundang ke sini, ketemu dengan banyak teman baru dan juga sambil menikmati teh kopi pasti. Nama saya Pak Sangga, Mbak. Katanya tadi mogok bicara. Mogok kok tidak tabah. Ayo Mbak Eva. Ini acaranya bisa segera dimulai. Pak Bijak, Ya, Pak Bu. Bijak ini mewakili tuan rumah Mbak. Ayo silakan memberikan sambutan. Tolong mikrofonnya, tolong. Tes. Tolong bassnya ditambah. Orang ini kerja aja belum udah nambah. Tes. Ah, ini pas nih, pas. Ah, ini, ya. Iya, cukup. Memangnya bassnya sudah ditambah ya? Pak Sangga, sudah ditambah? Belum kok, nggak diapa-apain. Wah, ajaib ya. Berarti kurang dan lebih itu cuma perasaan dong ya. Teman-teman semua, ini adalah kesempatan langka. Karena hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Selamat datang Mbak Eva. Terima kasih atas kedatangannya di komunitas Kedai Suara ini. Di sini setiap kali kami terus berdiskusi tentang isu-isu perempuan.
kami sangat senang kalau Mbak Eva Sundari mau berbagi pengalaman tentang apa saja, mulai dari kabar baik dan kabar buruk dunia keperempuanan di negeri kita tercinta ini, Mbak. Mbak Eva, kami persilahkan, Mbak. Silahkan. Aduh, kok jadi resmi banget begini, pakai kabar-kabar dan juga pakai basa-basi. Biasa aja lah. Ya, kalau begitu kabar hangat dan kabar dinginnya saja lah, Mbak. Seperti hidangan minumannya kan, ada yang hangat, ada juga yang dingin. Wah, kalau orang belakang itu kok senangnya hangat dan dingin ya? Saya sih suka dua-duanya, tapi ngomong kabar hangat dan dari dunia perempuan di negeri tercinta kita yang merah putih ini, ada banyak kabar bagus atau hangat, ada juga kabar dinginnya. Yang saya tahu, Mbak Eva, karena kami laki-laki ini pecinta bola, ya berita bola lah. Berita hangat soal bola yang kita dengar, sepak bola wanita Indonesia mendapatkan pengakuan dari FIFA, induk sepak bola dunia, bahwa Indonesia menduduki urutan atas untuk sepak bola wanita. Kalau yang bukan soal olahraga, Pak Bijak sama Pak Sangga tahu ndak? Itu dia. Makanya kami ingin dengar nih. Harusnya tahu, karena kan di sekeliling kita ada banyak wanita ya, termasuk kita apa bisa lahir kalau nggak ada wanita. Mau yang mana ini? Yang terkait reproduksi ada juga yang dinamakan Gerakan Perempuan Melawan Kanker Serviks dan juga banyak yang lain. Kalau yang terkait hiburan? Oh, jauh lebih banyak kalau kasih hiburan. Itu TV-TV nggak pernah berhenti kalau kasih hiburan. Tapi Mbak Eva Sundari ini kan wakil perempuan kita di Dewan. Mbok ya tanya yang berbau-bau Dewan gitu loh. Kalau berita terhangat di Dewan memang banyak sekali. Yang sekarang lagi rame dan kemarin sudah berhasil masuk ke dalam prolegnas atau program rencana legislasi ya, itu adalah Undang-Undang PPRT, Perlindungan Pembantu Rumah Tangga. Tapi selain itu saya sendiri menjadi bagian dari panja atau panitia kerja untuk membahas revisi Undang-Undang Peradilan Anak. Tapi jangan lupa sebetulnya isu perempuan itu ada di mana-mana. Jadi harusnya dikeluarkan ya, kalau mau ngomong tentang infrastruktur pembangunan jalan, harus ditanya juga, ibu-ibu itu disediain nggak untuk mencari airnya, jangan jalan terus, kasihan dong. Demikian juga dengan polisi padahal kita paham ada ibu-ibu yang korban perkosaan ya di angkot. Jadi sebetulnya isu perempuan itu di mana-mana ada, tinggal kemudian kita sensitif atau responsif enggak untuk memunculkan aspek gender dari berbagai isu tadi. Wah, keren ini, keren. Bilang keren kok menyerinyit gitu. Pak Sangga ini kok senengnya curigation gitu loh. Ada kemungkinan nggak sih, Mbak, menteri yang perempuan itu mencapai 30%? Wah, berarti sekitar 10-an dong menteri perempuannya. Kalau presidennya Mbak Eva, udah pasti menteri perempuannya bisa 10. Salah satu calonnya Bu Suara. Keren toh? Begini, kalau itu urusan komitmen politik ya, kan di sistem Indonesia itu menteri yang menentukan adalah presiden. Jadi semau presiden, mau perempuannya berapa, mau wakilnya atau ketuanya, itu terserah presiden. Sayang presiden kita tidak seperti presiden di Latin Amerika. Itu yang namanya Bu Michelle, begitu naik jadi menteri, kan menterinya ada berapa itu, 20 ya. Itu langsung dia bilang 10 laki, 10 perempuan. Betul, harusnya seperti itu. Kalau menterinya yang perempuan itu jadi menteri, wakilnya laki, dan juga kombinasi yang sama. Komitmen yang sama di Skandinavia, Mbak. Jadi memang isunya pada komitmen politik, bukan statement-statement tok. Terus kabar dinginnya Mbak Eva? Kabar dinginnya ini kita lagi prihatin ya. Tadi saya sudah kemukakan aspek-aspek yang ngegirisi kalau bahasa orang Jawa. Tapi kalau aspek yang tampaknya membuat kita gembira ya, misalkan ya, isu tentang perlunya perempuan duduk di dalam kepemimpinan. Itu sudah ada di Undang-Undang
MD3. Sayangnya lagi, waduh ini habis dingin hangat lagi nih. Partai meskipun sudah diperintahkan oleh undang-undang, partai politiknya nggak ngamper kalau orang Jawa itu nggak merespon. Jadi di Undang-Undang MD3 itu dikatakan bahwa kepemimpinan perempuan harus menjadi pertimbangan. Ternyata perempuannya hanya 2 yang menjadi, 1 menjadi wakil ketua, 2 menjadi wakil ketua komisi, 1 menjadi ketua komisi. Baik, sekarang menurut Mbak Eva, apa kira-kira hambatan yang dialami kaum perempuan kita ini, Mbak? Gini, ini kan sebetulnya cara melihat persoalan ya. Kalau kita pesimis maka kita disebut hambatan. Tapi kalau kita optimis itu kita bisa sebut sebagai tantangan karena kita mau taklukkan. Tapi kalau disebut hambatan kita kan terus teler sebelumnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ini strategi psikologis saja. Jadi kalau saya melihatnya kultur itu masih menjadi tantangan bagi perempuan ya untuk maju. Dan kalau mau dicontohkan misalkan ketika pencalekan itu teman-teman yang dari partai politik yang backgroundnya Islam itu pada ngeluh, aduh Mbak, aku dapat fatwa lokal supaya tidak bahwa pemimpin itu harus laki. Dan Bu Mega pernah kan jadi mendapat hambatan seperti ini, bahkan dari Bapak reformasi kita ya Pak Amin Rais yang menyatakan seperti itu. Jadi itu kultur karena apa yang dipercaya bukan faktanya. Karena ternyata kan banyak perempuan yang pinter dan cerdas seperti Bu Sri Mulyani misalkan. Siapa yang bisa ngalahin? Bahkan laki pun kan nggak bisa ngalahin. Tapi sayang mitos-mitos itu hidup di dalam pikiran kita. Dan itu saya sebut hambatan. Yang tentu ada hambatan lagi yang sifatnya adalah pribadi. Saya sudah membuka bikin pasal bahwa di dalam penunjukan ataupun perekrutan untuk pejabat publik, terutama komisi-komisi, itu harusnya mempertimbangkan kesetaraan atau keseimbangan gender. Saya tuh kapan ngetes KPK, nggak ada satupun yang perempuan. Dan pernah saya ngetes tentang calon pejabat untuk Mahkamah Agung, 1 tok. Jadi ya udah meskipun kayak apapun ya diangkut demi kesetaraan tadi. Jadi 2 lah gitu ya hambatannya. Kalau ini Mbak, kalau dikaitkan dengan perempuan, bagaimana dunia pendidikan bagi perempuan kita? Ya gampang sekali, nggak usah pakai gaya data-data. Kenapa TKW banyak yang keluar dan kemudian banyak yang sengsara? Nah kalau kita lihat angka dari situ, meskipun ada kenaikan dari pencapaian sekolah, tapi ternyata kalau dibandingkan laki, angka pencapaiannya perempuan masih rendah ya, sehingga ketika tidak mencari kerja, pilihan yang ada ya maaf ya ini agak ekstrim saya, kalau nggak jadi TKW ya jadi PSK, karena SD aja banyak yang nggak lulus dan sebagian yang buta aksara itu banyak diderita oleh ibu, karena memang ada mitos dalam keluarga miskin ya, kalau duitnya cupet atau sedikit lebih baik untuk nyekolahkan yang laki, bukan untuk perempuan. Nah ini dampaknya pelemahan jangka panjang. Kalau nanti di poligami, di madu, terus ditinggal suaminya pergi, harus nyari makanan, ya dia jadi TKW. Jadi itu sebetulnya dampak dari pendidikan, Pak. Pendidikan kita yang tidak menguatkan. Jadi pilihan-pilihan yang dipunyai oleh perempuan itu sangat kecil. Kalau dengan dunia kesehatan. Untuk kesehatan setelah pemerintah masuk ke dalam reformasi ya dan disuruh melakukan privatisasi kesehatan, nah perempuan-perempuan terpukul. 1, bebannya menjadi berat untuk mengasuh orang sakit di rumah tangga, karena semakin pendek masuk rumah sakit semakin efisien. Artinya dialihkan fungsi perawatan itu masuk ke dalam rumah tangga. Yang kedua, karena privatisasi maka makin mahal. Dan ibu-ibu sekarang untuk alat KB aja nggak bisa ngakses. Sampai BKKBN tuh kesulitan, karena BKKBN sekarang kan bukan kementerian ya, tapi dia menjadi badan, sehingga tidak punya channel untuk seperti zaman dulu mendistribusikannya. Nah, para perempuan yang miskin ini kemudian tambah beban karena nggak punya akses terhadap alat KB.
terus hamil lagi, terus tambah berat lagi, harga mahal, aksesnya sulit, dan akhirnya menjadi beban ibu. Dan jangan lupa kalau kita kaitkan dengan fakta angka malnutrisi itu atau kekurangan zat besi, itu diderita oleh banyak ibu, Mbak. Karena ibu itu bangunnya paling pagi ya, tapi tidurnya paling malam, makannya hanya ceker. Karena yang paha dikasih anak sama suami. Jadi kerja berat, kemudian gizi kurang, cairan di dalam darah itu menjadi tidak gampang membeku. Nah, zat besi itu yang menyebabkan kenapa angka kematian ibu bayi di Indonesia itu paling tinggi di ASEAN. Jadi dampak dari kemiskinan, dampak dari salah arah dalam kebijakan pembangunan, itu yang paling terasa adalah ibu. Punya pengalaman berkunjung ke daerah kan ya? Nah, saya 1 jam yang lalu baru mendarat dan ketemu dengan konstituen saya. Jaringan PDI Perjuangan ya, kita kumpul fraksi-fraksi tadi dan semua memprihatinkan. Ini Gubernur Jawa Timur sudah deklarasi untuk menutup lokalisasi. Tapi skemanya seperti apa? Karena kita tidak ingin, kita setuju kalau pelacuran harus ditutup karena ini eksploitasi dan penuh kekerasan. Tapi kalau tidak dipersiapkan dengan bagus, apakah ada transisinya? Apakah ada periode untuk konversi supaya mereka bisa cari pekerjaan lain? Kalau nggak ada disediakan, mereka balik lagi, Mbak. Itu. Dan kalau tidak ada lokalisasi, itu bisa di tengah-tengah kampung kita, di jalan-jalan. Dan kalau ada penyakit nggak bisa terisolasi ya, nggak bisa dideteksi mana, disebar kemana-mana. Tapi kalau dilokalisasi kan teman-teman yang relawan HIV/AIDS itu bisa untuk nyontek, bisa untuk bersihin dan seterusnya. Nah, itu yang kita khawatirkan, jangan sampai niatnya bagus tapi justru eksesnya nanti yang buruk ya, jangka panjang. Sehingga saya mengusulkan ada permintaan dari kita, meminta penjelasan dari Gubernur dan Bupati maupun Wali Kota, skema yang disiapkan untuk penutupan itu jangan sampai ongkos sosialnya tinggi. Wah, terima kasih sekali Mbak Eva atas kehadirannya di Kedai Suara. Terima kasih Mbak. Oh ya, saya juga senang sekali dan sayang saya harus pergi karena sudah ada 2 meeting yang menunggu saya di sana. Tapi kapan-kapan ya kita lanjut lagi dengan isu yang lain. Dan yang paling penting perempuan, isunya harus diangkat terutama oleh bapak-bapak, Mbak. Siap. Karena bapak-bapak ini problem ini. Ingatnya kalau pas yang enak-enak, tapi kalau perempuan yang susah-susah dia nggak mau ngurus. Nah, ini oleh bapak-bapak penting, oleh ibu-ibu juga penting, dan tentu oleh semuanya lah. Sama-sama. Assalamualaikum. Kini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, hak asasi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan bertumbuh dan berkembang harus mendapat jalan sepenuhnya. Sampai jumpa di Pemimpin Super Suara Perempuan berikutnya. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin Super Suara Perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh Pri GS, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desire, Nuning Purnama, teknik montase dan sutradara Edi Sulistyo. Sampai jumpa. Biarkan